Selamat pagi anak-anak ibu yang cerdas. Selamat berjumpa dalam pembelajaran biologi. Anak-anak ibu yang cerdas, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Setiap waktu kita bernapas dan menghirup udara segar, kita masukkan lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira organ apa saja ya yang berperan dalam sistem pernapasan kita? Kita akan mempelajarinya dalam video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Dengan subtopiknya, organ-organ pernapasan pada manusia. Simak terus videonya ya. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, seperti yang kita tahu, pernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri atas organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Organ pernapasan yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan silia atau rambut-rambut halus saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi, yang pertama, menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung. Yang kedua, mengatur suhu udara. Dan yang ketiga, mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua adalah faring atau tekak. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Organ pernapasan ketiga adalah laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring, lalu menuju ke tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun, yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk
saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Organ pernapasan keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang menjadi cabang-cabang yang semakin halus dan kecil yang dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ pernapasan selanjutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas, yaitu dinding yang sangat tipis, sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, itu adalah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Sampai jumpa dan semangat untuk belajarnya.